Anek membuka nasi kucing yang Jenny inginkan, nasi yang diisi dengan campuran lauk pauk, tetapi memiliki porsi yang sangat sedikit. Mungkin jika dia yang makan cukup 2 suap langsung habis. Dan itulah alasan mengapa nasi di pedagang angkringan dinamakan nasi kucing. Buka mulutmu. Tita Anek, dia sendiri yang menyuapi Jenny, sementara wanita itu memegang sate telur puyuh di tangannya. Patuh, Jenny langsung membuka mulut dan menerima suapan dari suaminya. Dia mengunyah dan mulai merasakan kenikmatan dari nasi kucing yang dibeli Anek. Enak, An. Kamu harus mencobanya. Satu telur puyuh Jenny lahap, lalu menyodorkannya ke arah mulut Anek. Mau tidak mau, calon ayah itu menarik satu telur dengan giginya. Bagaimana? Enak, kan? Iya enak, sayang. Sudah cepat habiskan, supaya kita cepat pulang, timpal Anek, kembali mengisi mulut Jenny. Wanita hamil itu menganggukkan kepala, padahal sebelumnya dia sudah makan banyak, tetapi entah kenapa hampir masuk tengah malam dia mendadak lapar. Akhirnya 2 bungkus nasi kucing, beserta tetek bengeknya sudah tandas tak tersisa. Anek membuka botol minum yang selalu tersedia di dalam mobilnya, lalu memberikannya pada Jenny. Kita pulang ya, sayang. Kamu kan sudah makan banyak, ucap Anek sambil mengelus perut istrinya. Tak ketinggalan dia juga memberikan kecupan singkat, hingga membuat Jenny mengulum senyum. Dia mengembalikan botol pada Anek, dan berganti sebuah sapuan lembut di bibirnya. Sebab Anek tengah mengelap mulut Jenny menggunakan tisu. Sudah kenyang, kan? Jenny bersendawa kecil, lalu terkekeh sambil menutup mulutnya. Sudah, sayang. Terima kasih ya sudah mau menuruti keinginanku terus. Selagi bisa, apapun itu akan aku lakukan, sayang. Jenny mengalungkan tangan di leher Anek, dia menghadiahkan ciuman di bibir pria tampan itu. Anek membalasnya dengan sedikit lumaatan memabukkan dan sapuan lembut di pangkal paha wanita itu. Kita lanjutkan di rumah. Posisi di mobil tidak akan bagus untuk baby kita, ucap Anek yang mana membuat Jenny mencebikkan bibir. Dia memukul dada Anek, lalu duduk dengan tenang di kursinya. Pria itu hanya bisa terkekeh, merasa gemas dengan tingkah Jenny, yang sedang malu-malu. Anek menjawil dagu ibu hamil itu, seraya berkata, kalau sudah diranjang, ganasnya ngalah-ngalahin singa betina. An. Pekik Jenny, malas jika Anek sudah membahas hal-hal seperti itu, membuatnya malu. Kekehan Anek berganti tawa, pria itu mengusap puncak kepala Jenny dan meninggalkan kecupan di sana. Iya, sayang. Aku tidak akan menyebutmu seperti itu, kamu tetaplah my Jenny of Jenny-ku, bukan singa betina. Anek menahan senyum, lalu menyalakan mesin sambil melirik Jenny yang misuh-misuh tanpa suara. Kemudian membawa kendaraan roda 4 itu bergerak membelah jalan raya untuk pulang ke rumah. Kali ini Jenny benar-benar tak mengeluarkan suara, sampai di pertengahan jalan akhirnya wanita hamil itu tertidur, mungkin akibat kekenyangan. Melihat itu Anek tersenyum tipis, dia merubah posisi kepala Jenny yang terlalu miring, takut leher wanita itu akan sakit. Dia terus melajukan mobil itu dengan tenang, hingga akhirnya mereka sampai di mansion. Jenny sudah terlihat sangat pulas, hingga Anek tak tega untuk membangunkannya. Alhasil pria itu berusaha untuk mengangkat tubuh istrinya, meski bobot tubuh Jenny sudah cukup berat. Ini resiko memiliki istri bertubuh seksi, An. Kamu harus kuat. Pria itu mengecup bibir Jenny sekilas lalu mulai melangkah masuk ke dalam. Menapaki satu persatu anak tangga dengan nafas terengah, hingga helaannya terasa menamparkan wajah Jenny dan membuat wanita hamil itu terbangun. An, kita sudah sampai? Tanya Jenny sedikit menyipit. Iya, sayang, kamu tidur sepanjang perjalanan. Ah iya,
itu karena aku sangat mengantuk. Tapi, kamu beli es krim yang aku mau, kan, An? Glek. Anek langsung meneguk ludah dan menghentikan langkahnya. Jangan bilang kamu lupa. Mati aku. Pagi-pagi sekali mansion keluarga Tan sudah didatangi sebuah mobil box yang membawa lemari es krim. Gara-gara keinginan Jenny yang tak terpenuhi, akhirnya Anek menjanjikan wanita itu untuk membeli es krim beserta tempatnya. Satu buah lemari es krim sedang diturunkan. Zoya yang kala itu berada di dapur segera keluar, karena mendengar sedikit keributan. Wanita hamil itu melihat beberapa orang berkerumun, lalu mengangkat lemari tersebut untuk dibawa masuk ke dalam. Pak, itu apa ya? Siapa yang pesan? Tanya Zoya pada penjaga yang sudah menghampirinya. Itu lemari es krim, Nyonya. Tuan Anek katanya yang pesan untuk Nyonya Jenny, jawab penjaga itu apa adanya. Semalam karena lupa membeli es krim yang diidam-idamkan oleh istrinya. Anek membujuk Jenny, agar sedikit menunda keinginannya. Sebanyak itu? Iya, Nyonya. Sepertinya istri Tuan Anek sedang mengidam es krim. Mungkin untuk persediaan. Zoya terlihat manggut-manggut. Dia pamit lalu kembali masuk ke dalam. Karena Jenny belum turun ke bawah, alhasil dia yang memilih tempat untuk menyimpan lemari es krim tersebut. Ibu hamil memang tingkahnya ada-ada saja. Bahkan terkadang tak masuk akal, tetapi itulah yang dirasakan mereka semua. Zoya tak merasa aneh sedikit pun, sebab dia pun kerap seperti itu saat mengandung anak-anak kembarnya. Di dalam kamar, Jenny mengerjap, lalu menatap Anek yang masih setia memeluk tubuhnya. Dia melihat jam di atas nakas, dia terbangun karena teringat dengan es krim yang Anek janjikan. Jenny segera beranjak dari atas ranjang, tetapi segera ditahan oleh Anek. Sayang, mau kemana? Ini masih terlalu pagi, temani aku tidur lagi. Aku mau es krim, An. Siapa tahu sudah datang. Sayang, rengek Anek, memeluk perut Jenny. Andaikan sudah datang pun aku tidak akan mengizinkanmu memakannya. Perutmu belum terisi apa-apa, jadi jangan macam-macam. Anek sedikit mempertegas suaranya, menandakan bahwa dia tidak main-main. Jenny menghela nafas kasar, dengan bibir yang mencebik. Anek tahu wanita hamil itu kesal. Tetapi lebih baik seperti itu daripada membahayakan kesehatan istri dan anaknya. Jangan marah, kemari peluk aku. Aku melakukan itu semua karena sayang pada kalian. Pria tampan itu menarik tubuh Jenny untuk masuk kembali ke dalam dekapannya. Walaupun kesal tetapi ternyata Jenny patuh, wanita itu melingkarkan tangan di pinggang Anek seraya melesakan wajah di dada bidang pria itu. Tapi kalau sudah makan boleh? Tanya Jenny, persis seperti anak kecil yang tidak izinkan membeli mainan oleh orang tuanya. Anek mengusap puncak kepala Jenny dan memberi beberapa kecupan di sana. Boleh, sayang. Sekarang istirahat dulu, semalam tidurmu kurang nyenyak, kan? Jenny mengangguk dalam dekapan Anek, pria itu semakin mengeratkan pelukannya. Hingga membuat sang istri merasa aman dan nyaman. Lama semakin lama, Jenny memejamkan mata dan kembali ke alam bawah sadarnya. Berbeda dengan lantai bawah. Karena pasangan El dan Chaka sudah bermandikan keringat, mereka terus mendesah seiring pompaan tubuh El yang kini tengah menari di atas tubuh Chaka. Lebih cepat, sayang. Chaka menganga, sementara El masih berusaha keras untuk menyalurkan nalurinya. Hingga tak berapa lama kemudian rangan diiringi deru nafas yang memburu menjadi satu di udara. Pagi yang panas untuk mereka berdua. Jadwal hari ini Jenny akan periksa kandungan, dan Anek sudah berjanji untuk menemaninya. Maka dari itu, sebelum berangkat ke perusahaan Anek akan membawa istrinya ke rumah sakit terlebih dulu. Sayang, tubuhmu jadi tambah seksi,
celetuk Anek saat melihat Jenny tengah memakai baju. Wanita hamil itu sedikit menoleh, bukannya senang mendapat pujian seperti itu, Jenny malah memicing tak suka. Apa? Kamu mau bilang aku gendut, iya? Ketusnya dengan wajah yang sudah masam. Mendengar itu senyum Anek langsung menyurut seketika. Dia hanya berniat memuji pahatan indah istrinya, tetapi Jenny yang sedang sensitif malah mengartikannya lain daripada yang lain. Anek menghembuskan nafas pelan, dia melangkah dan segera merangkul pinggang Jenny dari belakang. Aku tidak bilang gendut, sayang. Tapi seksi, dan aku suka. Anget kalau dipeluk. Jenny yang sedang mengancingkan bagian atas bajunya segera menepis tangan Anek. Bohong. Tukas wanita itu. Aku emang gendut kan? Kamu mau bilang aku jelek, dan itu kenyataan. Hei, apa sih yang kamu bicarakan? Tidak, sayang. Sekalipun kamu jelek, gendut, keriput, aku akan tetap cinta sama kamu. Tuh kan kamu enggakku. Ish, tahu ah. Aku kesel. Jenny merengek sambil memasang wajah memberengut. Rasanya kesal sekali Anek mengatakan keadaan fisiknya yang sekarang. Pria itu semakin dibuat sesak nafas. Hanya gara-gara salah bicara, membuat Jenny jadi marah-marah. Iya aku minta maaf, sayang. Aku tidak bermaksud meledekmu. Jenny-ku tetap yang tercantik, dan selamanya aku akan tetap mencintaimu. Anek menangkup kedua sisi wajah istrinya yang berubah seperti kue bakpao. Namun, kali ini dia tidak ingin menyatakan hal tersebut. Yang ada Jenny akan kembali merajuk. Anek mengecup bibir Jenny beberapa kali, bahkan sedikit melumaatnya. Berhasil, wanita berdada besar itu kembali mengulum senyum dengan pipi yang merona. Ya sudah sana duduk saja, aku mau siap-siap dulu. Jenny menyuruh Anek untuk duduk dengan dagunya yang terangkat, tetapi pria itu tidak patuh. Biar aku membantumu bersiap-siap. Anek mengambil sisir, lalu membantu Jenny merapihkan rambutnya. Pria itu sedang berusaha menyenangkan istrinya dengan melakukan hal-hal kecil bersama. Senyum Jenny tampak semakin lebar, dia tahu Anek mengikat rambutnya tidak terlalu rapih. Akan tetapi dia membiarkannya saja, agar sang suami merasa dihargai. Lagi pula dia juga senang, karena perhatian kecil Anek selalu membuatnya jatuh cinta. Jenny mengangkat tangan, lalu menangkup satu sisi wajah suaminya. Terima kasih ya, sayang. Ucap Jenny seraya memberi usapan. Anek mengangguk, lalu memajukan wajah untuk sekedar mengecup bibir seksi itu. Kemudian setelah beres, mereka langsung sarapan dan meluncur ke rumah sakit Puri Medika. Rumah sakit keluarga, sekaligus tempat Jenny dan Zoya biasa memeriksakan kandungan mereka. Jen, kita langsung ke ruangan dokter Alana saja. Anek sudah mendaftar lebih dulu, kan? Ajak Zoya, yang kala itu ikut dengan menantu dan anaknya. Sudah kok, Mom, kata De tinggal datang saja ke ruangannya, lagi pula ini masih pagi, pasiennya pasti belum terlalu banyak, jawab Anek. Zoya mengangguk, lalu menggadeng tangan Jenny untuk sampai di ruangan dokter Alana. Benar apa yang dikatakan Anek, pasien yang akan periksa kandungan, belum terlalu banyak yang datang. Alhasil Jenny langsung bisa masuk untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, ditemani oleh Zoya dan juga suaminya. Usia kandungan Nyonya Jenny tidak terlalu jauh ya dengan kandungan Nyonya Zoya, ucap dokter Alana sambil menggerakkan transducer. Jenny mengangguk sambil tersenyum. Iya, dok. Sejauh ini bayi Anda sehat dan berkembang dengan baik. Dan hei lihat. Anek, Jenny dan Zoya sontak melihat ke arah monitor yang sedang menampilkan janin di rahim Jenny.